Apa itu lemak? Pembahasan tentang lemak dapat dijelaskan dalam dua sisi. 1. Lemak sebagai komponen penyusun tubuh manusia atau disebut juga dengan lemak tubuh. Dan 2. Lemak sebagai nutrisi yang terkandung dalam suatu sumber makanan. Lemak tubuh adalah salah satu komponen penting penyusun tubuh manusia, berbentuk jaringan yang merupakan simpanan atau tabungan energi. Saat seseorang mengonsumsi makanan dan minuman, tubuhnya akan mencerna, mengolah, mengubah, dan menyerap makanan tersebut untuk kemudian digunakan sebagai sumber energi bagi sel-sel tubuh. Akan tetapi, tubuh tidak akan menggunakan seluruh sumber energi tersebut sekaligus. Tubuh akan menyimpan atau menabung sumber energi tersebut di beberapa lokasi, seperti liver, otot, dan sel lemak. Simpanan energi pada liver dan otot adalah simpanan energi jangka pendek. Artinya, simpanan energi tersebut dapat dengan mudah diambil untuk dipakai apabila sel-sel tubuh membutuhkan energi. Sedangkan simpanan energi pada sel lemak adalah simpanan energi jangka panjang yang tidak akan digunakan kecuali hanya saat tubuh menghadapi kondisi sangat darurat, yaitu kondisi di mana terjadi kekosongan asupan energi dari luar. Misalnya pada saat berpuasa, saat mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak bisa membeli makanan, atau saat terjadi bencana yang mengakibatkan tidak adanya stok makanan, dan lain-lain. Simpanan energi pada sel lemak inilah yang disebut dengan lemak tubuh. Jaringan lemak tubuh dapat dibagi menjadi dua. Lemak subkutan, yaitu jaringan lemak di bawah kulit, biasanya menumpuk di wajah, bawah dagu, leher, perut, paha, betis, kaki, bokong, dada, payudara, lengan, punggung, pinggang, dan bagian-bagian tubuh lainnya. Lemak visceral, yaitu jaringan lemak yang tersimpan di rongga dalam perut dan menyelimuti organ-organ dalam perut. Pembahasan tentang lemak tubuh akan dibahas pada video-video materi yang berbeda. Video kali ini akan terfokus pada pembahasan tentang lemak sebagai nutrisi dari suatu sumber makanan. Lemak dalam kaitannya sebagai nutrisi adalah kandungan gizi yang terdapat pada suatu sumber makanan, baik itu sumber makanan yang berupa produk hewani maupun produk nabati. Ketika seseorang mengonsumsi produk hewani atau nabati, maka kandungan lemak yang ada di dalamnya akan diproses oleh organ-organ pencernaan untuk kemudian dijadikan sumber energi bagi sel-sel tubuhnya. Ada dua sumber energi untuk manusia yang diasup lewat makanan. 1. Karbohidrat atau glukosa yang sudah dibahas pada video materi yang telah lalu, dan lemak. Lemak dalam kaitannya sebagai nutrisi makanan terbagi menjadi dua, yaitu lemak yang alami dan lemak yang olahan. Lemak alami. Lemak alami adalah kandungan nutrisi lemak yang terdapat pada semua produk alami, baik itu yang hewani maupun yang nabati. Lemak alami bisa kita dapatkan dari produk hewani seperti kuning telur, daging unggas, daging merah atau daging hewan berkaki 4, ikan, seafood, susu, dan lain-lain. Lemak alami bisa juga kita dapatkan dari produk nabati seperti kacang-kacangan, biji-bijian, beberapa buah seperti zaitun, kelapa, alpukat, dan lain-lain. Semua lemak alami itu thayyib, asalkan hewannya atau tumbuhannya hidup pada lingkungan yang baik dan dirawat dengan cara yang baik yang tidak melanggar fitrah dari hewan atau tumbuhan tersebut. Jadi, jangan khawatir mengonsumsi sumber lemak alami yang sudah Allah sediakan untuk kita ya. Jangan dengarkan syaitan yang mengatakan bahwa lemak pada produk hewani dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, sakit jantung, kolesterol, dan obesitas. Apalagi jika sampai membuat kita mengharamkan diri mengonsumsi produk hewani. Lemak hewani itu aman, asalkan kita mengonsumsinya dalam jumlah yang secukupnya. Allah sudah membolehkan kita untuk memakannya,
Maka cukuplah itu menjadi alasan kita untuk yakin bahwa lemak alami itu thayyib. Seperti firman Allah yang artinya, dan di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada pula yang disembelih. Makanlah rizki yang diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-An'am ayat 142. Lemak olahan. Lemak olahan adalah kandungan nutrisi lemak yang terdapat pada sumber makanan berbentuk minyak padat atau cair yang merupakan hasil pengolahan dari produk hewani dan nabati. Minyak padat atau cair yang merupakan sumber makanan untuk mendapatkan nutrisi lemak ini terbagi menjadi dua. Minyak padat cair dengan proses pengolahan sederhana atau minim proses, yaitu dihasilkan dengan cara mengolah produk alami baik itu hewani maupun nabati dalam proses yang sedikit dan singkat. Minyak padat cair minim proses ini masih tergolong sumber lemak yang alami, yang sifatnya baik atau thayyib untuk dikonsumsi. Minyak padat cair dengan proses pengolahan berlebih atau ultra proses, yaitu dihasilkan dengan cara mengolah bahan alami hanya dari produk nabati dalam proses yang sangat banyak dan panjang. Minyak padat cair ultra proses ini tergolong sumber lemak yang olahan, yang sifatnya buruk atau khabith untuk dikonsumsi. Contoh minyak padat cair yang alami adalah butter atau mentega, tallow, ghee, minyak zaitun, minyak kelapa, minyak kemiri, minyak wijen, minyak alpukat, dan lain-lain. Contoh minyak padat cair yang olahan adalah margarin, minyak sawit, dan minyak biji-bijian lainnya seperti minyak kedelai, minyak jagung, minyak biji kapas, minyak biji bunga kanola, minyak biji bunga matahari, dan minyak biji bunga safflower. Berikut ini adalah perbandingan proses pengolahan untuk menghasilkan minyak padat cair yang alami versus minyak padat cair yang olahan. Proses pembuatan minyak cair alami, dalam hal ini yang dijadikan contoh adalah minyak kelapa. Kelapa tua diparut dan diperas untuk mendapatkan santan. Santan dimasak hingga terbentuk minyak kelapa dan ampas minyak. Hasilnya disaring untuk memisahkan minyak kelapa dan ampas minyak. Minyak kelapa siap digunakan. Total ada 4 tahap proses pembuatan. Proses pembuatan minyak cair olahan. Dalam hal ini yang dijadikan contoh adalah minyak sawit. Buah sawit dihancurkan atau diekstraksi dengan tekanan tinggi hingga mengeluarkan cairan minyak mentah yang berwarna pekat dan berbau. Sedangkan ampasnya dibuang menjadi limbah yang mengotori lingkungan. Dari pabrik tempat sawit diekstraksi, minyak mentah diangkut ke kilang minyak. Minyak mentah dipisahkan sesuai kualitas. Minyak mentah disimpan di kilang minyak. Minyak mentah diberi campuran bahan kimia asam fosfat agar getah dan kotorannya mengendap. Diberi zat pemucat atau bleaching untuk menyerap pigmen warna minyak yang pekat. Disaring hingga minyaknya berwarna pucat dan jernih. Dipanaskan di suhu tinggi untuk menghilangkan bau. Didinginkan. Minyak sawit dikemas siap untuk didistribusikan. Minyak sawit dibeli oleh konsumen dan siap untuk digunakan. Total ada 11 tahap proses pembuatan. Proses pembuatan minyak padat alami, dalam hal ini yang dijadikan contoh adalah butter atau mentega. Susu sapi atau kambing dalam suhu ruang diaduk selama beberapa waktu hingga terpisah antara cairan susu dan gumpalan lemak berwarna kuning pucat. Cuci gumpalan lemaknya hingga tidak ada sisa susu yang menempel. Beri garam atau herbal, aduk rata sambil dibentuk. Butter atau mentega siap digunakan. Total ada 4 tahap proses pembuatan. Proses pembuatan minyak padat olahan, dalam hal ini yang dijadikan contoh adalah margarin yang terbuat dari biji-bijian seperti biji kedelai, biji jagung, biji kapas, biji bunga kanola, biji bunga matahari, dan biji bunga safflower.
Biji-bijian diekstrak pada suhu dan dengan tekanan yang tinggi untuk diambil minyaknya. Minyak mentah diberi larutan heksan dan larutan kimia lainnya untuk mengendapkan kotoran. Minyak mentah diuapkan untuk menghilangkan vitamin dan mineral alami karena dapat berpengaruh pada keawetan produk. Minyak dicampur dengan katalis berbasis nikel. Minyak mengalami proses hidrogenasi dalam reaktor bersuhu dan bertekanan tinggi untuk dipadatkan. Diberi campuran emulsifier untuk meningkatkan rasa dan penampilan. Diuapkan untuk menghilangkan bau. Diberi zat pemucat atau bleaching untuk menghilangkan warna pekatnya. Diberi tambahan vitamin sintetis, perisa, pengawet, dan pewarna sintetis. Dicetak, dikemas, didistribusikan. Margarin dibeli oleh konsumen dan siap untuk digunakan. Total ada 11 tahap proses pembuatan. Mengapa minyak padat cair yang olahan itu beracun dan berbahaya bagi tubuh kita? 1. Mengandung omega 6 yang pro-inflamasi. Artinya, kandungan ini adalah sebagai penyebab peradangan di pembuluh darah yang dapat membuat pembuluh darah menyempit dan atau tidak elastis, atau bisa juga menjadi sampah di pembuluh darah yang menyebabkan tidak lancarnya aliran darah. 2. Karena banyak muncul peradangan di pembuluh darah, orang yang mengonsumsi minyak padat cair yang olahan ini akhirnya berisiko tinggi terkena penyakit jantung, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, bahkan kanker. 3. Proses hidrogenasi pada lemak padat atau margarin menghasilkan trans fat yang sangat berbahaya. Salah satunya dapat menyebabkan penurunan kemampuan tubuh dalam mengendalikan gula darah. Karena trans fat dapat mengurangi respons sel terhadap hormon insulin atau resistensi insulin. 4. Minyak cair olahan mudah teroksidasi apabila terpapar panas atau oksigen. Oksidasi berlebih pada sumber makanan dapat menjadi racun bagi tubuh. 5. Karena telah melalui proses pembuatan yang terlalu panjang, minyak padat cair olahan tidak memiliki nutrisi alami seperti vitamin, mineral, serat, dan protein. Ingat selalu, ketika suatu makanan tidak mempunyai kandungan vitamin dan mineral alami, berarti sifatnya berat cerna, yang kemudian akan membuat tubuh menyedot mineral yang ada pada tulang dan gigi, yang pada akhirnya akan membuat tulang dan gigi menjadi keropos. Materi ini hanya membahas tentang sumber lemak atau minyak yang thayyib versus beracun, bukan membahas tentang teknik memasak makanan yang berkaitan dengan minyak, yaitu menggoreng. Jadi, jika teman-teman mau memasak dengan teknik menggoreng, silakan saja. Tapi pastikan teman-teman menggunakan minyak padat cair yang alami ya. Pembahasan tentang menggoreng akan diberikan pada video materi yang berbeda. Selamat mengamalkan ilmu, semoga Allah senantiasa memudahkan dalam mengamalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.